Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang model indeks tunggal. Nah, model indeks tunggal ini adalah salah satu cara memilih portofolio yang optimal. Tapi sebelumnya, teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana sih memilih portofolio yang optimal itu. Yang pertama, portofolio efisien manakah yang paling diinginkan oleh seorang investor? Nah, jawabannya, hal ini bergantung pada sikap investor terhadap resiko dan pengembalian yang diharapkan. Jadi, mereka itu tergantung pada toleransi resiko, ya. Jadi, misalkan ada seseorang yang dia berani mengambil resiko, maka dia akan memilih portofolio yang resikonya lebih tinggi, yang mana resiko yang lebih tinggi itu biasanya berbanding lurus dengan pengembalian atau return yang tinggi juga. Teman-teman masih ingat ya, high risk, high return. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan seorang individu yang dia itu cenderung menghindari resiko, maka dia akan memilih portofolio yang resikonya lebih rendah, yang mana portofolio resiko rendah itu biasanya return-nya juga akan rendah juga gitu. Kemudian hal ini dicerminkan oleh kurva indifferent. Nah, kurva indifferent ini sebuah kurva yang mana dia memiliki expected return sebagai sumbu vertikal, dia notasinya adalah ER, dan juga varians pengembalian sebagai sumbu horizontal. Ini menunjukkan peluang investasi yang sama-sama diinginkan oleh investor. Nah, oleh karena itu, setiap investor bisa memiliki kurva indifferent yang berbeda. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, beberapa investor mungkin lebih toleran terhadap resiko dan yang lainnya kurang atau cenderung malah menghindari resiko. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau untuk memilih portofolio optimal ini diasumsikan ya investor itu orang yang cenderung menghindari resiko. Jadi meskipun toleransi resiko di antara investor itu bisa berbeda, ada yang berani, ada yang menghindari, tapi di dalam model indeks tunggal ini diasumsikan bahwa investor itu cenderung menghindari resikonya. Oke, jelas ya. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi toleransi resiko? Toleransinya bisa kekayaan. Jadi asetnya atau uangnya berapa itu dia akan mempengaruhi toleransi resiko. Misalkan uangnya banyak, dia pasti cenderung berani mengambil resiko karena mungkin uang saya sudah banyak. Jadi kalau misalkan saya kehilangan uang, mungkin hanya beberapa persen aja dari kekayaan saya. Berbeda dengan yang mungkin masih struggle dengan keuangan, maka dia pola pikirnya biasanya akan seperti ini. Saya sudah susah-susah mencari uang, tapi kalau misalkan saya investasikan di sini, nanti kalau rugi saya akan kehilangan uang. Jadi tujuan saya itu bisa menambah keuangan, tapi kalau saya investasinya tidak pasti seperti ini, saya harus kehilangan uang, maka saya tidak mau atau rugi gitu ya. Jadi semakin yang lainnya, faktor yang lainnya adalah usia investor. Usia investor ini biasanya berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Jadi kalau misalkan semakin tua, maka dia akan semakin menghindari resiko gitu. Ini ada risk aversion dan indifference map. Nah, bisa teman-teman lihat di figure 1 ini, indifference curve with different risk aversion. Di mana A ini dia lebih menghindari resiko dibandingkan dengan yang B. Jadi bisa teman-teman lihat yang A ini kan expected return ya, dan ini adalah variansnya. Yang mana di sini adalah resikonya. Yang A dia tentu lebih di bawahnya dari yang B. Yang B itu lebih berani untuk mengambil resiko karena dia lebih dekat dengan resikonya. Jelas ya. Nah, kemudian di sini ada
indifferent map, yang mana di sini ada indifferent curves 1 gives higher utility than indifferent curves 2. Jadi di sini ada variance atau resikonya, dia yang IC1 ini dia lebih tinggi daripada yang IC2. Jadi utility-nya dari IC1 ini lebih tinggi daripada IC2. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah kombinasi indifferent curve and Bayesian frontier. Jadi, perbedaan IC akan menghasilkan titik singgung yang berbeda, sehingga portofolio yang diinginkan juga berbeda pula. Jadi, semakin curam kemiringan IC-nya, maka semakin rendah titik singgungnya. Ya, yang berarti bahwa investor ini lebih menyukai portofolio yang kurang beresiko. Nah, secara teoritis kita perlu memperkirakan IC investor itu seperti apa supaya kita bisa memilih portofolio yang optimal. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk yang kombinasi dari indifferent curve dan juga efficient frontier. Nah, dari beberapa hal tersebut di sini ada reason to introduce SIM. Jadi kenapa sih harus ada single index model? Yang pertama, untuk investor yang cenderung menghindari resiko, dia akan memilih portofolio yang memiliki resiko yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya, kalau investor yang dia cenderung berani mengambil resiko, dia akan memilih portofolio yang lebih tinggi, memiliki resiko yang lebih tinggi. Jadi high risk, high return. Kemudian yang kedua adalah masalah dengan model mean variance adalah resiko portofolio, tergantung pada standar deviasi saham individu dan korelasi antara saham-saham. Jadi agak sulit kalau misalkan mau menerapkan model tersebut karena korelasi antar saham akan sangat tinggi. Kalau misalkan saham dalam portofolionya itu cukup besar, misalkan di sini dicontohkan 20 sampai 30 saham. Kemudian yang terakhir, untuk mengatasi masalah ini, jadi alasan-alasan tersebut, model indeks tunggal atau single index model ini diperkenalkan. Nah, single index model. Dia itu adalah model yang digunakan untuk menyederhanakan analisis portofolio, khususnya di dalam memperkirakan resiko portofolio. Jadi basisnya adalah resiko ya. Model mean variance membutuhkan estimasi matriks korelasi antara pengembalian sekuritas untuk memperkirakan resiko portofolio. Tapi jumlah korelasi antara sekuritas itu kalau misalkan meningkat secara signifikan, dia juga akan meningkat dengan berbanding lurus ya dengan peningkatan jumlah saham. Jumlah korelasinya mengikuti rumus sebagai berikut. Ini ada sigma PIJ N-1 dibagi dengan 2, di mana N ini adalah jumlah saham dalam portofolionya. Kemudian selain itu menggunakan korelasi historis kurang bisa diandalkan ya. Jadi kalau mau pakai data historis untuk di single index model ini kurang bisa diandalkan karena korelasinya biasanya tidak stabil dari waktu ke waktu. Contohnya misalkan ada perubahan-perubahan faktor ekonomi ya, contohnya kayak sebelum pandemi seperti apa, saat pandemi seperti apa, dan pasca pandemi seperti apa. Itu berpengaruh sehingga kurang relate ya istilahnya kalau misalkan menggunakan data historis. Nah, ide dari SIM ini adalah harus ada faktor yang mempengaruhi semua return sekuritas atau excess return. Faktor yang dipilih biasanya adalah market return atau excess market return. Jadi di sini menggunakan return pasar ya, single index model itu. Nah, ini ada model faktor RI sama dengan alpha I plus beta I dikali dengan return M. RI ini adalah return sekuritas dari I,
Kemudian AI atau alpha I adalah return sekuritas I yang tidak dipengaruhi pasar. Kemudian beta I adalah beta, yaitu parameter untuk mengukur perubahan R I akibat perubahan RM. Dan RM adalah tingkat return dari indeks pasarnya. Ini persamaan satunya ya. Kemudian variabel AI merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Jadi misalkan variabel AI itu bisa dipecah menjadi nilai yang diekspektasi AI dan kesalahan residu EI atau error ya. Nah, rumusnya itu atau formulanya adalah seperti ini. Jadi dia memasukkan errornya di dalam alfanya itu tadi ya, teman-teman. Nah, dari situ didapatkan modal indeks tunggal sebagai berikut. Ini adalah rumusnya ya. RI sama dengan AI plus BI dikali RM plus EI. Di mana alfa I adalah nilai ekspektasi return sekuritas yang tidak dipengaruhi return pasar. Kemudian E ini adalah error ya, kesalahan residu sama dengan 0 atau expected error I sama dengan 0. Nanti akan ada contoh untuk perhitungannya ya, teman-teman ya. Nah, di sini model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen. Yang komponen pertama itu return yang unik diwakili oleh alfa yang independen terhadap return pasar. Kemudian komponen yang kedua itu berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali dengan RM atau return market. Ya. Model indeks tunggal menyatakan bentuk return ekspektasi atau expected return sebagai berikut. ERI atau expected return I sama dengan alpha I plus beta I dikali dengan expected return market ya atau ERM. Itu untuk persamaan ketiga. Nah, kita masuk pada contoh soal ya. Contoh soal 1. Di sini ada return ekspektasi dari indeks pasar atau notasinya adalah ERM. Disebutkan di sini adalah 20%. 20% bagian dari return. Ekspektasi return sekuritas yang independen terhadap pasar alfa I di sini sebesar 4% dan betanya adalah 0,75. Ya. Kemudian hitunglah return ekspektasi sekuritasnya. Nah, jawabannya tadi ya menggunakan rumus ERI sama dengan AI plus BI dikali ERM. Ya, sudah diketahui A-nya tadi adalah 4% ditambah dengan 0,75 untuk B-nya. Kemudian ERM-nya adalah 20%, maka didapatkan hasil 19%. Teman-teman jangan lupa kalau misalkan persamaan dasar matematika ya, harus pengalinya dulu yang dihitung. Jadi di sini untuk persentasenya silahkan diabaikan. Di sini dulu dikalikan, kemudian baru ditambah yang 4%. Maka hasilnya adalah 19%. Saya kira jelas ya. Kemudian, sedangkan nilai return realisasi berdasarkan model indeks tunggalnya adalah 19% ditambah dengan error dari saham I. Nah, jika RI sama dengan expected return I, berarti investor mengestimasi tanpa kesalahan. Ya, tadi kan di sini estimasinya atau expected return-nya itu 20% ya. Kemudian didapatkan di sini perhitungannya adalah 19%, maka angkanya sangat mendekati ya untuk nilainya 19% itu, maka dianggapnya investor itu prediksinya sudah sesuai, sudah tepat ya. Jadi dia tanpa kesalahan. Tapi kalau misalkan nilai return realisasinya itu kalau misalkan dihitung oh ternyata 21%, maka kesalahannya adalah
2%. Ya, 2%-nya dari mana? Dari realisasinya yang 21% itu dikurangi dengan 19% yang barusan kita hitung tadi. Ya, dari sini expected return. Jelas ya, teman-teman? Kemudian varians atau resiko sekuritas model indeks tunggal. Di sini varians I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikalikan dengan varians M kuadrat plus varians error ya kuadrat. Di mana B itu adalah sama ya, resiko yang berhubungan dengan pasar, dan varians EI-nya adalah resiko unik masing-masing perusahaan. Resiko unik masing-masing perusahaan itu contohnya seperti apa? Jadi suatu perusahaan misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A mau meluncurkan produk baru, tapi ternyata peluncuran produknya gagal. Nah, itu resiko unik, dikatakan resiko unik ya. Kemudian, kalau perusahaan B ternyata dia sudah berhasil meluncurkan produk barunya, tapi penjualannya tidak maksimal. Nah, itu resiko perusahaan B, yang mana di situ bisa disebutkan resiko unik ya. Maka di situ resiko unik masing-masing perusahaan A dan B itu berbeda. Nah, ini contoh soal 1. Return saham A dan indeks pasar selama 6 periode ya. Di sini ada teman-teman bisa perhatikan 6 periode 1 sampai 6. Kemudian return saham A dari periode pertama 0,05, 0,21, 0,11 sampai dengan 0,01 pada periode ke-6. Kemudian return indeks pasarnya atau RM, return market ya. Untuk periode pertama adalah 0,04, periode kedua 0,18 sampai dengan periode ke-6 0,02. Nah, dari sini di rata-rata bahwa expected return untuk saham A didapatkan 0,0933. Kemudian expected return marketnya, rata-rata return indeks pasarnya ya, di sini semuanya hasilnya adalah 0,1867. Jelas ya sampai sini. Nah, model indeks tunggal menunjukkan alfa I dan juga beta I konstan masing-masing sekuritas. Nah, kalau misalkan nilai beta dari saham A ini adalah 0,074 ya. Nilai betanya sudah diketahui 0,074, maka hitunglah yang pertama adalah alfa saham A konstanta, kemudian kesalahan residunya, errornya itu tadi ya, setiap periode, varians dari kesalahan residu atau resiko tidak sistematik, kemudian varians pasar atau resiko sistematik, total resiko saham A, dan juga expected return saham A. Nah, teman-teman, yang pertama kita menjawab dulu untuk alfa atau konstanta dari saham A, yang mana rumusnya di sini adalah expected return A sama dengan alfa A ya, ditambahkan dengan beta A dikali dengan ERM. Ya, teman-teman harus pahami dulu ya untuk rumusnya, dan jangan lupa setiap pengerjaan harus diawali dengan penulisan rumus. Expected return A adalah 0,0933. Dari mana? Dari rata-rata dari return saham A. Di sini ya, teman-teman ya. Ini di sini. 0,0933. Jelas ya? Kemudian alfa A belum diketahui karena kita akan mencari alfa A-nya ya. Ditambahkan beta A dikali expected return M, yang mana beta A itu adalah 0,074, bisa kita dapatkan dari sini karena sudah diketahui ya nilai BA-nya adalah 0,074. Kemudian yang terakhir adalah return
M 1867 di mana didapatkan dari sini rata-rata return indeks pasar RM. Nah, jelas ya. Jadi semuanya sudah diketahui. Kemudian kita lanjutkan. Kita hitung ya, hasilnya adalah alfanya untuk saham A adalah 0,0795. Nah, teman-teman di sini karena ada koma ya, biasanya pembulatannya itu berbeda angkanya ya, tergantung teman-teman itu menggunakan pembulatan yang seperti apa. Tapi biasanya tidak jauh ya, tidak jauh berbeda. Mungkin bisa 0,0794, 0,0793, 2 atau 5 gitu ya. Tidak masalah tergantung pembulatannya. Kemudian setelah ketemu untuk alfanya, kita bisa menghitung besaran kesalahan residu error A berdasarkan rumus ini. RA sama dengan alfa A ditambah beta A dikali return market ditambah error ya. Jangan lupa errornya dimasukkan karena kita akan mencari kesalahan residu ya. Kemudian persamaannya kita balik ya. Jadi EA-nya karena kita mau cari EA-nya dulu. Kemudian RA dikurangi karena dia pindah ruas ya ke sini. Alfa A ya dikurangi dengan beta A dikali dengan RM. Tuh, jadi kita pakai rumusnya yang ini karena kita mencari kesalahan residunya. Jangan lupa ya persamaan dasar matematika. Nanti kalau misalkan sudah diketahui ternyata A-nya ini sudah diketahui, kemudian yang lainnya belum, maka alfa A-nya ini letaknya pasti akan berbeda gitu. Nah, untuk kesalahan residu setiap periode, ini teman-teman menghitungnya ya dari periode 1 sampai dengan periode 6. Ya, di sini teman-teman tuliskan dulu. Kemudian rumusnya adalah RAT dikurangi alfa A, return saham A ya, yang ini ya. T-nya itu adalah periodenya. Kemudian alfa A dikurangi beta A dikalikan dengan return market pada periode T gitu. Maka nanti bisa didapatkan hasil error atau kesalahan residu pada saham A pada periode T gitu ya. Nah, yang pertama RAT 0,05. 0,05 didapatkan dari mana? Dari return saham A periode T, yaitu periode pertama ya. Jadi teman-teman RAT-nya nanti teman-teman ambil dari return saham A ya, dari sini gitu. Jelas ya. Kemudian lanjut alfa A didapatkan dari ini, dari perhitungan nomor 1. Ya, seperti saya bilang tadi, jadi alfa A ini nanti karena dia koma ya, desimalnya itu nanti akan berbeda-beda, tapi hasilnya akan tidak berbeda jauh gitu ya. Kemudian RM pada periode T ya, RM pada periode T ini dari sini periodenya return indeks pasar periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya, teman-teman tinggal masukin aja. Kemudian jangan lupa betanya sudah diketahui 0,074. Nih. 0,074 betanya sudah diketahui. Nah, kemudian hasilnya adalah kesalahan residu atau error saham A pada periode T atau periode 1 negatif 0,0324.
Yang selanjutnya 0,1173 begitu sampai dengan periode ke-6 negatif 0,0709. Nah, dari sini di rata-rata lagi yang mana expected dari kesalahan residu saham A adalah 0,001. Bisa ya, teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi tinggal masukin aja rumusnya. Kemudian kita berikutnya adalah menghitung varians dari kesalahan residu atau resiko tidak sistematik, yang mana rumusnya seperti ini ya. Varians error atau kesalahan residu saham A kuadrat sama dengan sigma errornya itu tadi saham A pada periode T-nya jangan lupa ya, periode 1 sampai dengan 6 ya dikurangi expected kesalahan residunya dari saham A dikuadratkan dibagi dengan N. N-nya itu adalah jumlah periode yang mana di sini adalah 6 periode ya, dikurangi 1. Jelas ya? Nah, ini dari soal sebelumnya, negatif 0,0324. Ya, teman-teman bisa dilihat dari sini. Ini 0,0324. Nah, jadi teman-teman hati-hati kalau teman-teman mengerjakan soal ini dari dari pertanyaan nomor 1, kalau sudah tidak sesuai atau salah, maka ke bawahnya juga akan salah semua gitu ya, karena soalnya itu saling berhubungan. Jelas ya. Nah, kemudian di sini ya teman-teman sudah kita dapatkan dari masing-masing periode ya sampai dengan negatif 0,0709. Kemudian dibagi dengan N. N-nya di sini adalah 6 periode ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,00768 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,00468. Oke, jelas ya. Nah, kemudian soal keempat, varians dari return pasar atau resiko sistematik ya. Rumusnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, sigma return marketnya itu teman-teman dapatkan dari 0,04 yang tadi sudah diketahui di soal. Ini return index pasar ya 0,04 sampai dengan 0,02. Jelas ya? Karena kita menghitung di masing-masing periode. Nah, ini sampai 0,02. Kemudian expected return market kuadratnya kita dapatkan dari 0,1867. Nah, kita dapatkan dari sini. Expected return M 0,1867. Jadi rata-ratanya ya. Nah, ini naik turun ya. Semoga tidak membingungkan. Oke. Nah, dikuadratkan. Kemudian N-nya masih sama, ada 6 periode dikurangi 1. Ya, karena di sini ada kuadrat ya, maka untuk mencari varians dari M-nya itu kuadratnya dihilangkan, maka di sini ada akar 0,0408 yang mana hasilnya adalah 0,2019 kalau dibulatkan 20%. Jelas ya? Jadi semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Nah, jadi resiko sistematik sekuritas A adalah beta A kuadrat dikali dengan varians market kuadrat sama dengan 0,074 yang kita dapatkan dari soal tadi sudah diketahui ya betanya dikali dengan 0,2019 atau 20% yang mana varians market yang barusan kita hitung tadi yang ini ya.
Nah, hasilnya adalah 0,00022. Nah, sudah selesai untuk yang nomor 4. Kemudian kita lanjut ke resiko sekuritas A. Ya, di sini teman-teman, beta A kuadrat dikali dengan varians M kuadrat, yang mana kita sudah hitung tadi dari sini ya, 0,00022 ditambahkan dengan varians error A kuadrat. Varians errornya dari mana? 0,00468 dari varians dari kesalahan residu atau resiko tidak sistematiknya. Dari sini ya, teman-teman. Nah, lanjut. Didapatkan hasil 0,0049003. Jangan lupa di sini ada kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadrat itu di sini harusnya akar ya, ini kurang akar. Nah, hasilnya adalah 0,070033. Banyakan 0 ya. Semoga teman-teman nggak bingung. Nah, didapatkan resiko sekuritas A-nya. Kemudian ini yang nomor 6 ya, yang terakhir. Expected return dari saham A itu sebenarnya berapa sih dari perjalanan panjang untuk menghitung dari 1 sampai 6 ya. Alfanya sudah kita ketahui untuk perhitungannya tadi ya, 0,0792 dari yang nomor 1 ya. Dari sini. Ini ya, seperti saya bilang tadi ya, bahwa desimalnya itu tergantung pada pembulatan, maka angka belakangnya biasanya berbeda-beda ya. Harusnya 0,0795 ya, tapi di sini tadi salah tulis ya, jadinya 0,0792. Tapi teman-teman tahu ya dari mana ini adalah alfanya dari soal nomor 1. Kemudian ditambah betanya, betanya sudah diketahui di dalam soalnya yaitu 0,074 dikali dengan return market. Jadi return marketnya ini rata-rata return indeks pasarnya yang sudah diketahui juga di awal. Gitu. Maka hasilnya adalah 0,093 atau setara dengan 9,3%. Nah, itu ya semuanya soal sudah terjawab 1 sampai dengan 6. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan ke Bu Hida ya. Nah, untuk itu teman-teman di sini ada tugas, jadi silakan dipraktekkan dari perhitungan 1 sampai 6 tadi. Silakan teman-teman mencari ya saham A yang mana IHSG-nya atau return index pasarnya seperti ini. Kemudian soalnya juga sama seperti tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan bisa dikerjakan untuk tugasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.